Punya ide, punya kata-kata, punya puisi, punya karya, dan udah bikin konsep semateng-matengnya, tapi akhirnya nggak jadi dikirim karena takut gimana respon orang lain, atau berpikir, apakah habis ini gue akan punya haters? 3, 2, 1, Ristetics. Hi guys, this is Ristetics, and welcome to my space. Terima kasih banyak dan selamat datang untuk kalian semua di video Ristetics kali ini. Kita santai-santai aja, aku pun sambil minum teh. Kalian juga boleh bawa cemilan atau minum apapun yang kalian sukai. Karena kali ini kita akan ngobrol tentang hal yang cukup banyak jadi keluhan kita semua, yaitu gimana caranya bersikap lebih bodo amat. Di sini bodo amat yang dimaksud itu adalah kita lebih bisa memprioritaskan hal yang harus dipertimbangkan dan hal-hal yang benar-benar penting buat kemajuan kita. Especially sebagai orang yang pengen mempublish karya, whether it's content creator, ilustrator, designer, atau apapun itu, yang masih suka overthinking dengan omongan-omongan orang. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ciao! Yang pertama adalah lebih bebas berkarya. Kalian bayangin deh, orang yang cuek bebek, orang yang punya sikap bodo amat, ketika dia berkarya pasti akan langsung di-post aja gitu. Tanpa terlalu banyak mikir, respon orang bakal kayak gimana, bakal punya haters atau enggak, atau bakal diecengin kalau orangnya ini nggak ada. Karena balik lagi, satu hal yang harus kita sadari bahwa setiap orang hanya peduli sama dirinya sendiri. Dalam psikologi, ada yang namanya spotlight effect, guys. Ketika setiap orang merasa ada spotlight atau highlight di kepala mereka, yang bikin ilusi seakan-akan mereka ini jadi trendsetter orang-orang. Padahal, semua orang juga punya perasaan kayak gitu. Dan artinya, kita semua hanya peduli pada diri sendiri. Walaupun ini jadi sisi buruk ya, dalam sisi psikologi, ini bisa jadi keuntungan buat kalian. Yaitu untuk segera upload video pertama kalian, upload karya pertama kalian, karena nggak akan ada orang lain yang peduli. Yang kedua adalah bisa lebih teguh sama pendirian. I know it's really challenging untuk bertahan sama pendirian kita, tapi dengan punya sikap lebih bodo amat, kita akan lebih tenang gitu buat jalanin pendirian kita, apalagi kalau pendirian itu memang baik buat masa depan kita. Yang ketiga adalah lebih sehat, guys. Biasanya orang-orang yang banyak pikiran, mereka akan cenderung malas makan, cenderung untuk malas beraktivitas yang artinya akan mempengaruhi kesehatan mereka. Yang keempat adalah bisa lebih enjoy dalam menjalani kehidupan. Ini valid, no debat. Kalau misalnya orang punya sikap bodo amat, dia lebih cuek terhadap penilaian buruk orang lain terhadap dirinya. Dalam arti di sini bukan yang sifatnya membangun ya guys, tapi yang sifatnya itu nyinyir dan cenderung menghina. Masih banyak lagi guys keuntungan-keuntungan kalau kita punya sikap bodo amat. Apa kalian udah makin yakin untuk memiliki sikap ini? Langsung aja kita ke 5 tips buseng deng serundeng ala Ristetics untuk menjadi orang yang lebih bodo amat. Kalian harus tahu apa yang pengen benar-benar dilakukan. Punya tujuan hidup dan punya prinsip hidup itu penting. Jadi ketika ada orang yang nyinyir dalam kehidupan kita, ya nggak akan terlalu jadi permasalahan karena kita udah punya alasan yang jelas what we want to do in the future. Ya, kalian bisa mulai dengan mengenal diri dengan baik. If you really want to be a digital creator, pastinya kalian udah tahu langkah apa yang harus dilakukan untuk meraih impian tersebut. Saat udah punya tujuan yang jelas, kita nggak akan gampang kepengaruh sama omongan orang lain. Tips yang kedua, jauhi ngegosip. I know how awkward this gonna be, tapi ini serius bisa bekerja untuk kalian. Pastinya kita nggak mau kan diomongin sama orang lain di belakang. Nah, kalau nggak mau di-treat demikian, kalian juga harus melakukan hal ini kepada orang lain. Aku tahu mungkin seringkali udah nggak tahan banget untuk ngomongin orang yang super nyebelin, tapi ada cara lain yang bisa dilakukan. Momo! Ada cara lain yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan nyampein langsung ke orangnya. Jadi nggak usah pakai orang ketiga yang nantinya malah bikin masalah jadi makin runyam. Tips yang ketiga ini jauh lebih menantang dari tips-tips sebelumnya, yaitu menganggap hinaan sebagai sebuah candaan. Aku tahu ini susah banget dan super menantang, apalagi buat orang-orang yang baperan dan sensitif. Tapi kita harus belajar guys. Kalau kita menghadapi permasalahan atau hinaan dengan lebih santuy, kita bisa berpikir lebih jernih dan gak buang-buang energi untuk marah-marah.
Oke, tips yang keempat ini juga penting banget dan kalian harus banget terapin, yaitu nggak perlu fokus untuk menyenangkan semua orang dan fokus aja pada hal-hal yang bisa kalian kontrol. Sebagai content creator, kita seringkali berpikir tentang outputnya untuk dapetin subscriber yang banyak, dapetin like yang banyak, dapet views yang banyak. Padahal ini susah banget untuk orang-orang kayak aku misalnya, content creator pemula yang bener-bener dari nol. Tapi sekarang aku juga lebih belajar fokus sama hal yang bisa aku kontrol, seperti jumlah konten yang bisa aku upload. Bikin video yang lebih berkualitas dengan konten-konten yang lebih edukatif lagi, lebih seru lagi buat kalian semua. Nah, ini tips yang kelima, tips yang paling savage menurut aku adalah orang-orang yang ngomongin kalian, yang menghina kalian. Mereka nggak ngasih kita makan, mereka nggak ngasih kita kehidupan. Jadi buat apa memperhatikan omongan mereka yang nggak kenal kita sama sekali, yang nggak tahu kita itu siapa, potensi kita kayak gimana, hobi kita apa, kesukaan kita apa. Oke guys, itu dia tadi 5 tips pusengding serundeng ala Ristetics untuk menjadi orang yang lebih bodoh amat. As a content creator yang pemula, aku juga merasakan gimana pahitnya mengupload video pertama. Rasa deg-degannya, takutnya, dan juga khawatirnya akan omongan orang lain. Tapi karena aku sadar bahwa aku bukan orang terkenal, bukan influencer, bukan siapa-siapa, bukan keluarga kaya. Jadinya memang harus melakukan effort yang lebih untuk masuk ke dunia digital creator ini. Tapi setelah melakukan tips-tips tadi, ya rasanya lebih bisa enjoy aja untuk mengupload video pertama dan video-video berikutnya. Sekian dulu video Ristetics kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada tambahan atau punya saran untuk ide konten berikutnya, drop juga di komentar di bawah. This is Ristetics and see you on another space. Assalamualaikum.